mesti berjamaah, tulislah buku. Udah gitu kita roadshow dari kota ke kota. Bangsa Indonesia kalau mau kencang internetnya pakai wifi, pakai antena wajan. Boleh. Mantep men. Wah, dijual 171.000 antena wajan. Ini antenanya dijual. Coba turun ke bawah sini nih. Ini kan di Google ya. Ini kan kita lihat pakai Google ya. Coba turun ke bawah. Perhatiin tulisannya. Implementasi wajan bolik. Bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Coba turun ke bawah lagi. Sampai sini. Oke. Jual antena wajan bolik. Bahasa Indonesia. Turun lagi ke bawah lagi. Terus aja terus ke bawah-bawah. Semuanya bahasa Indonesia. Jadi di seluruh dunia yang bisa bikin internet murah pakai wireless ya cuma Indonesia. Asli, cari ke semua negara lain di dunia, cuma Indonesia yang bisa bikin seperti itu dan merakyat. Semua orang bisa bikin. Dan yang bikin bukan, ya ini ada gambar Ono sih, cuman yang bikin bukan Ono nih, ini bukan Ono yang bikin ya, semua orang bikin. Ini sadis loh, se-Indonesia, ini sampai ke bawah-bawah, ini Indonesia semua ini. Nih, ini mode GSM 4G kasus Indonesia lagi nih, wah Indonesia mah dahsyat banget lah. Ini udah desainnya udah yellow semua kan, ini desainnya udah parah lah. Ini tulisannya bahasa Indonesia semua, semuanya bahasa Indonesia. Tidak ada negara lain di dunia punya kesanggupan seperti bangsa Indonesia seperti ini. Beres ya? Terima kasih. Dan kita juga kan nularin virus ya. Coba kita wajan bolik Timor Leste. Iseng aja saya cari. Timor Leste. Nah, ini wajan bolik Timor Leste. Coba klik yang ini. Ini antena penggorengan di Timor Leste. Waduh. Adanya di atas pohon kelapa, saudara-saudara. Ini pohon kelapa namanya. Ini antena wajan. Hasil ilmu dari rakyat Indonesia disebarkan ke Timor Leste karena mereka juga butuh kan. Gimana internetnya murah? Belajarnya dari siapa? Orang Indonesia. Dan khawatir Indonesia lagi. Parah, Indonesia tuh gila. Beres ya? Nah udah gitu, caranya supaya kita bisa internet murah gimana coba? Tadi satu antena wajan ya, supaya jaraknya bisa jauh. Pakai antena wajan bisa kira-kira nggak jaraknya berapa kilometer? Pakai, kalau nggak sebelum antena wajan, pakai handphone yang kita punya. Jarak nyambungnya berapa meter pakai HP ke hotspot berapa meter? Bisa nggak 1 kilometer pakai HP? Nggak bisa. 500 meter? Nggak bisa. 50 meter? Nggak bisa juga ya. Kasihan HP lu ya. Ya 20 meteran lah kira-kira pakai HP. HP dimasukin ke dalam wajan kayak gini, jarak sambungannya berapa? Nggak tahu. 2 kilo. Jadi HP dimasukin ke wajan 2 km. Cuman kan nanti orangnya harus ngomong di depan wajan ya, kasihan. Jadi caranya supaya bisa jarak jauh, taruh USB di wajan. Jadi ini kalau nggak saya kasih lihat desain benernya lah ya. Ini foto aslinya, ini foto yang sekarang. Ini bukan sekarang. Ini ada Ono di Timor Leste. Dan khawatir Ono ngajarin orang Timor Leste gimana caranya buat yang ini masih antena pohon kelapa yang sama, cuman antenanya udah lebih bagus kan, bukan antena wajan. Masih kayak gitu juga sama. Oke, sorry ya, maaf. Nah ini waktu orang-orang Timor Leste pada bikin, jadi ini yang ngasih ilmunya Ono. Ini orang Timor Leste lagi ngelobangin pipa pralon. Oke, ini pipa pralon dilobangin, ini yang ngeri, yang ini nih, waktu ngelobangin ini ngeri nih. Ini pakai pisau komando. Maklum lah, di sana kan bekas-bekas pejuang semua pakai pipa.
Pisau komando. Saya lihatnya takut, lu jangan bunuh gue ya, gue masih sahabat sama lu. Kalau Timor Leste waktu itu habis perang sama Indonesia, begitu orang datang lagi gel. Nah terus dibikin, dilem pakai lem buat palo segala macam, jadilah. Nah ini di dalam, oh ini malah nggak begitu kelihatan. Coba ada yang kelihatan nggak? Ini lubang yang ini kita masukin USB Wi-Fi ke dalam situ. Jadi USB Wi-Fi, jadi tarik kabel USB, masukin komputer, jaraknya 2 km. Jadi dengan cara itu kita bisa nyambungin komputer jarak 2 km dari tempat kita. Beres ya? Nama jaringan seperti itu apa? Ada yang tahu? Kalau warnet kan satu ruangan disambungin ke internet. Kalau supaya satu RT, satu RW nyambung ke internet namanya apa? RT RW net. Jangan khawatir, di Indonesia ada, tahu jumlah RT RW net di Indonesia? Nggak tahu. Jumlah RT RW net di Indonesia cuma ada sekitar 60.000 RT RW net di Indonesia. Negara mana di dunia yang paling banyak punya RT RW net? Tahu? Indonesia jelas. Di dunia nggak ada RT RW net kecuali di Indonesia. Di dunia nggak ada RT RW kecuali Indonesia. RT RW net adanya cuma di Indonesia. Jadi Indonesia itu negara paling gede banget. Jadi kalau dunia lagi cari contoh jaringan yang dibikin sama masyarakat, contohnya langsung Indonesia. Gitu ya, beres ya. Nah, saya langsung naikin lagi. Ini udah kebayang ya. Kita punya Wi-Fi segala macam. Nah ini, punten Pak, saya sampai jam berapa gitu? Sampai jam 4 sore atau jam berapa? Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Nggak ada, aman. Lanjut. Tadi RT RW net kita bisa bikin di Indonesia paling gede. Oke. Sekarang saya akan masuk ke wiki saya. Orang Indonesia gila-gila lah. Masuk ke RT RW net. Oke. Masuk RT RW net. Ini dia RT RW net. Oke. Saya akan masuk ke bawah sini penggunaan RT RW net. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya ambil sebagian ya. Jadi banyak sekali catatan di wiki saya bagaimana orang bikin RT RW net. Salah satu yang keren adalah ini dia contohnya. Ini di Garut. Namanya salma.net.id. Ini provider resmi. Dia minta izin ke Kominfo, jadi ISP, Internet Service Provider. Ini dia tidak pakai Wi-Fi. Ini kalau kita lihat dia bawa tangga. Ini dia naik pohon. Ini ada kelihatan ada warna hitam kabel. Ini fiber optik masuk ke desa. Lokasinya ada di Garut, ada di Tasik. Jadi desa-desa di Garut Tasik ini udah mulai naik kelas lagi. Mereka tidak lagi pakai Wi-Fi, mereka udah mulai narik fiber ke desa-desa. Jadi sekarang hari ini desa-desa di Republik Indonesia udah mulai naik fiber optik. Kalau menterinya bilang kita akan pakai 4G 5G, sebenarnya udah nggak keren sih sebenarnya. Jujur, desa Indonesia sekarang udah mulai fiber optik. Oke, saya kasih lihat lagi. Di sini ini waktu mereka narik fibernya, ini narik fiber. Ini lulusan SMK. Ini anak didiknya Mbak Suro sih. Tahu? Suro Demik. Ya, itu salah satu yang rock juga di Republik Indonesia. Pak Zul tahu Mbak Suro? Belum. Oh tahu Mbak Suro. Kalau belum tahu, kalau nggak saya kasih lihat lah makhluknya seperti apa. Mbah Suro Demit. Ini dia orangnya kayak seniman banget lah orangnya, rambutnya panjang, kacau tuh orang satu.
Nah ini orangnya. Cuman yang ini hasil anak didiknya dia. Orang yang berdua yang ini, Mbak Suro. Lokasinya tuh ada di Klaten kalau nggak salah, Klaten ya, Klaten Jawa Tengah. Dan dia buka sekolah supaya anak-anak SMK bisa magang di sekolahnya dia, kemudian diajarin sama dia narik fiber optik segala macam. Dan orang-orang hasil karya Mbak Suro ini yang jadi motor-motor ISP yang masuk desa-desa. Ini orangnya orang gila juga. Terus ya, jadi banyaklah orang-orang gila di Republik ini contohnya Mbak Suro. Dan akibat dari sini, ini contoh satu ya, salma.net.id. Saya akan coba lihat lagi contoh yang lain. Ini dia, Kasepuhan Cipta Gelar. Ini dalam kasepuhan itu istilah dalam bahasa Sunda. Kasepuhan kira-kira kayak kerajaan tapi levelnya desa lah ya. Dan ini lokasinya tidak ada sinyal, tidak ada televisi, nggak ada apa-apa di tengah hutan. Oke. Dan mereka narik ini fiber optik, ini lagi narik fiber, ini kabel fibernya masuk desa yang nggak ada sinyal, nggak ada TV, di tengah hutan ada fiber optik. Sekarang mereka internetnya nyala 24 jam di situ. Fiber desa, oke, narik sendiri. Beres ya. Cipta Gelar ini sekarang kayak jadi pemimpin dari desa-desa yang mau masuk ke internet. Jadi banyak desa-desa di Indonesia pengen belajar gimana caranya masuk ke internet, mereka belajar pada orang-orang ini. Pimpinannya namanya Abah Ugi, ada nggak ya? Coba saya cari. Ini Abah Ugi Cipta Gelar, coba kita lihat. Bukan Abah Ugi Cipta Gelar, coba ya. Ini dia orangnya. Ini istrinya almarhum sih, baru meninggal 2 bulan yang lalu. Ini Abah Ugi, umurnya baru belum sampai 40 tahun. Saya kebetulan sempat mampir di sana dan saya sama Abah Ugi, saya ajarin Abah Ugi cara bikin antena segala macam lah, kira-kira kayak gitu. Ini orangnya kayak gini. Dia kebetulan jebolan dari sarjana kesehatan. Jadi dia sarjana sih. Jadi bukan orang nggak punya ilmu ya. Dia sarjana kesehatan, kemudian dia ngembangin desa Cipta Gelar ini dengan kondisi nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada televisi. Dia bikin listrik sendiri, dia bikin internet sendiri, dia bikin TV sendiri, desanya maju banget. Jadi udah kayak negara sendiri sih akhirnya, asli. Sama pemerintah nggak dikasih listrik, nggak ada listrik, dia bikin mikrohidro, generator listrik sendiri, dia bikin internet sendiri, dia bikin TV sendiri. Cuman waktu itu saya nanya, itu TV gimana caranya? Tahu aja, melanggar hukum soalnya. Parah. Kita mah kacau. Jadi kalau nggak ada, kita bikin. Orang bisa bikin, barangnya murah. Coba tadi antena wajan harganya berapa? 100.000, 200.000 kan? Murah kan? Semua orang bisa bikin kan? Gitu. Sekarang legal. Jadi kejadian kisahnya kira-kira kayak gini. Semua negara di dunia pengen belajar gimana caranya bikin internet murah kan? Negara di dunia yang paling besar internet murahnya cuma Indonesia. Akhirnya itu tahun sekitar 2003-2004 saya dikasih tiket sama Swiss sama Kanada buat pergi ke Swiss, sama satu lagi pergi ke Tripoli. Tripoli itu negara apa ya lupa ya. Pokoknya di Afrika Utara lah. Buat nerangin, jadi waktu itu ada KTT, konferensi tingkat tinggi, yang datang itu presiden sama menteri. Semua negara di dunia pengen belajar gimana cara bikin internet murah. Yang ngajarin namanya Ono dari Indonesia. Jadi kalau Ono ngajar caranya gampang. Bikin, ya terima kasih buat tepuk. Bikin pakai slide, isinya foto. Negara-negara dunia caranya bikin internet murah
kasih lihat ini foto, kasih lihat antena wajah kita bisa bikin jadi internet. Itu kalau kita bikin tulisan kan mereka ini ya, wajan bolik, apaan tuh wajan bolik? Kalau saya kasih gambar kan, lucu ya, lucu. Mereka tertarik. Akhirnya tanggal 5 setelah muter-muter kayak gitu, akhirnya tanggal 5 Januari 2005, sebelum ke situ, Anda tahu nggak? Sebelum sekarang kan pakai wifi hotspot kita 2,4, kita perlu minta izin frekuensinya? Nggak perlu sekarang. Jadi hari ini wifi hotspot kita tidak lagi perlu izin frekuensi. Jadi frekuensi 2,4 sama 5,8 tidak perlu izin frekuensi hari ini. Sebelumnya kita harus izin frekuensi. Sudah tahu berapa uang yang harus dibayar ke pemerintah kalau SMK Negeri 1 Bukit Tinggi pasang wifi? Frekuensinya, izinnya berapa rupiah? Ada yang tahu? Pak Nasmat 10 juta, salah. Pak Zul, izin frekuensinya wifi berapa dulu? Nggak tahu ya. Asal tahu aja, satu hotspot harus bayar ke Kominfo per tahun, per hotspot bayarnya cuma 22 juta rupiah per tahun, satu hotspot. Oke. Kejadiannya kita kan kita pada bikin internet murah pakai wajan segala macam kan. Udah gitu ada konferensi tingkat tinggi yang datang menteri sama presiden. Udah gitu orang nerangin dong caranya supaya internet murah, pakai penggorengan, pakai hotspot segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Presiden, menteri, negara-negara itu pada berterima kasih pada Kominfo-nya Indonesia. Aduh, Kominfo Indonesia, baik sekali kamu pada rakyat Indonesia bisa bikin internet murah, padahal nolong sih. Begitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 5 Januari 2005, Bapak Hatta Rajasa waktu itu adalah Menteri Penerangan, tanda tangan keputusan Menteri Wi-Fi bebas. Jadi kita akhirnya bebas. Sekarang Anda nggak perlu bayar apa-apa kan? Ya karena semua negara dunia